masing dan kemudian radio virtual, dan setelah itu ketika beliau bicara di Jakarta, beliau punya jadi itu secara singkat saja beberapa sekali. Iya. Ceramah Biasa sampai siang. Kemudian yang saya hormati Sampai setelah duhur. Bunda saya, Anda Haja Andi Nurmina Bapak Haja MSI. Oh iya, kita di sini. Iya, iya. Oh iya, 343 56 2982. Juga beliau sebagai penasehat dari Divisi Wisata dan Media Wisata Cabang Makassar. Bapak-bapak, ibu, para calon beliau Allah, beliau Rahman, beliau Rasul. Oh iya. Saudara yang Pak Samonga. Iya, saya tahu. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang apalagi menjelang siang kali ini kita kembali berkumpul di aula PT Divisi Wisata dan Media Wisata dalam rangka untuk kembali mengikuti manasik haji. Dan selanjutnya sebagai penanggung jawab, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal, beberapa informasi kepada ibu dan bapak sekalian. Yang pertama, titipan amanah dari Bapak Pimpinan, Bapak Direktur Utama PT Divisi Wisata dan Media Wisata dengan Ibu Komisaris. Beliau berdua menyampaikan titipan masih dalam suasana nuansa Idul Fitri. Beliau atas nama jajaran pimpinan, staf dan karyawan beserta keluarga besar PT Divisi Wisata menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh jemaah. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan maaf khusus beliau sampaikan bahwa pada saat ini beliau tidak sempat menghadiri kegiatan manasik ini. Oleh karena sesuai dengan informasi yang kami terima, insya Allah sebentar malam ibu dan bapak sekalian, beliau akan bertolak dari Jakarta menuju Tanah Suci dalam rangka untuk check-in atau persiapan terakhir menjelang pemberangkatan jemaah kita. Insya Allah beliau akan mengurus barcode, dan harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan beliau di sana. Kemudian informasi yang kedua, sekarang kami sampaikan kepada Bapak Ustaz bahwa yang hadir pada saat ini, pada hari ini, selain dari calon jemaah haji musim haji tahun ini, yang hadir pada pagi dan siang hari ini juga adalah jemaah yang masuk dalam waiting list, yang masuk daftar tunggu untuk pemberangkatan haji 2011. Nah, total jemaah yang insya Allah berangkat pada musim haji tahun ini seluruhnya berjumlah 100 orang yang terdiri dari berbagai daerah seperti Balikpapan, Samarinda, kemudian Kota, Makassar, Kendari, Palu, dan Irian Jaya. Dan ada juga jemaah kita dari Jakarta. Kalau saya tidak salah, seminggu yang lalu acara manasik haji yang terakhir juga disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir berkenaan dengan persiapan pemberangkatan kita. Ada beberapa regulasi atau aturan-aturan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu sebagian besar jemaah kita sudah melakukan pemeriksaan, dan tinggal beberapa orang lagi. Insya Allah kita sudah schedule-kan yang tersisa itu akan melakukan pemeriksaan pada hari Senin.
vaksin. Sampai saat ini kita belum menerima schedule atau informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kita berharap insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita sudah mendapat schedule atau informasinya, dan kami akan segera berikan informasi kepada ibu dan bapak sekalian. Nah, karena itu kami berharap dalam minggu-minggu ini ibu dan bapak sekalian mohon jangan dulu meninggalkan Makassar, karena sewaktu-waktu kalau kami sudah dapat informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, kami akan segera menyampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Karena sesuai dengan regulasi atau aturan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jamaah ini tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Arab Saudi tanpa vaksin meningitis. Itu sangat penting ibu dan bapak sekalian. Saya kira ini saja beberapa hal penting. Satu lagi menyangkut dengan NPWP. Ada regulasi atau aturan dari pemerintah bagi warga negara yang melakukan perjalanan luar negeri, maka dia diwajibkan untuk membayar diskon. Nah, bagi warga negara yang menggunakan kapal laut, maka dia akan dikenakan sebanyak sebesar 1.500.000. Dan bagi yang menggunakan transportasi udara atau pesawat, dia akan dikenakan 2.500.000. Nah, untuk menghindari itu Bapak sekalian, kita harus mengurus NPWP. Nah, karena itu kita sudah mendata bagi ibu dan bapak sekalian yang belum memiliki NPWP, maka setelah informasi ini kami sampaikan mulai hari Senin, segera untuk mengurus dan kemudian diserahkan kepada staf dan karyawan PT Divisi Wisata dan Regional Wisata. Saya kira ini beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Insyaallah ibu dan bapak sekalian secara detail akan kami sampaikan sebentar, baik yang berkenaan dengan masalah kesehatan dan masalah regulasi dan aturan-aturan yang lain yang berkaitan dengan persiapan pemberangkatan kita. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi kata pengantar yang baru disampaikan oleh Bapak pimpinan Jabar Divisi Wisata dan Regional Wisata. Oh iya. Kemudian acara selanjutnya terima kasih yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram dan Reski Haji Ali Telah. Kepada Bapak kepada Ustaz disilakan dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tauhiyah untuk menambah kerinduan kita kepada baik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya muliakan para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, calon haji, calon tamu Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada kita sejak persiapan hingga keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji semua berjalan dengan
lancar. Amin. Saya hari ini merasa pulang kampung karena memang saya cukup lama di sini, 11 tahun kurang lebih. Jadi saya lihat Masjid Babus Sa'adah. Ini salah satu masjid yang sering saya sampaikan ceramah selama saya masih berada di sini. Dulu saya sering di Radio Telstar sama Pak almarhum Sam Sofyan. Kemudian setelah saya tidak di Telstar diganti oleh Ustadz Kiai Haji Syukri Daeng Timbo, dan setelah itu diteruskan oleh Ibu Ustadzah Helmi Suwarni Rahman. Saya lama jadi pembimbing haji di Tiga Utama yang markasnya di Mapanyuki. Setelah tidak di Tiga Utama, saya bergabung dengan satu perusahaan haji di Jakarta namanya Gamal Hikmah Pusaka, 3 kali musim haji. Dan sekarang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini selalu membantu Pak Haji Amir Hendra pimpinan Pinisi Rehlah untuk menyampaikan manasik-manasik pada calon haji Pinisi dan Rehlah wisata. Dulu rumah saya di Macini, kemudian pindah ke Minasauba, tapi tidak ada di rumahku di sini lagi, dijual nih. Tidak ada lagi bodoh rumahku di sini. Jadi terpaksa kalau datang di sini menumpang misalnya di tempatnya orang di Ramayana itu. Nah, tapi saya masih bisa dialek Makassar, masih bisa Ustaz, masih bisa di bodoh. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita haji itu kan beribadah di Makkah Al-Mukarramah. Quran menyebut Makkah itu dengan Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. Quran menyebut Makkah itu dengan Bakkah. Ada 2 makna Bakkah. Bakkah yang pertama itu artinya adalah berdesak-desakan. Bakkah itu secara bahasa dari kata bakka, ya buku, bahkan itu artinya berdesak-desakan. Haji itu berdesak-desakan. Jangankan kita bicara di tanah suci waktu tawaf, waktu sa'i dari Makkah menuju ke Mina, Mina menuju ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Mina. Bukan hanya itu, untuk mendaftar berangkat haji saja berdesak-desakan. Makanya ada yang disebut dengan daftar tunggu atau waiting list, yang tidak bisa tahun ini mungkin tahun yang akan datang. Haji biasa itu daftar sekarang baru berangkat 5 tahun yang akan datang. Termasuk yang paling tinggi daftar tunggu untuk haji biasa itu Sulawesi Selatan. Ada yang mungkin sampai 7 tahun baru bisa berangkat. Jadi haji seperti itu berdesak-desakan. Apalagi di sana tawaf berdesak-desakan, cium hajar aswad berdesak-desakan. Makanya saya biasa kalau jadi pembimbing, saya saat nasihatin ibu-ibu, ibu tidak usah paksakan diri cium hajar aswad. Nanti ibu dijepit orang, terlalu banyak orang, biar bapak saja yang cium hajar aswad. Kalau bapak sudah selesai cium hajar aswad, ibu cium bapak yang sudah cium hajar aswad. Kalau di luar ihram, kalau dalam keadaan ihram ya tidak boleh. Artinya begitu berdesak-desakan kita berada di sana. Tawaf berdesak-desakan. Cari tempat sholat di Masjid Haram berdesak-desakan. Sampai kadang-kadang kalau di Madinah kan masih bisa diatur Pak ya, jamaah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi kalau di Makkah kan susah. Aturan sholat itu saf perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Tapi kalau di Makkah itu susah. Kadang di depan kita ada perempuan. Ada bapak-bapak tidak orang Jakarta sholat di Masjid Haram, bapak pakai surat begitu dia ruku, ada perempuan Afrika yang besar pakai baju hitam datang langsung di sholat di depannya. Si bapak ini sujud, perempuan ini mulai baca surat. Si bapak ini bangkit kepala dari sujud, perempuan ini sujud. Begitu dia angkat kepala, penglihatannya gelap. Masya Allah, hitam. Ternyata masuk di dalam rok perempuan Afrika. Tapi pulang cerita dia tidak marah, kok bapak nggak marah. Soalnya saya di Jakarta suka masuk di bawah rok. Nah, tapi nggak usah takut, kadang-kadang orang kan ada yang beranggapan kalau di sini kita tidak baik, di sana nanti dapat balasan dari Tuhan. Kalaupun ada yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Makanya saya biasa pesankan, tolong jangan bawa jago kita ke tanah suci, tolong jangan. Oh,
jauh, berangkat jam 10 malam karena saya capek. Saya bilang sama guide yang anak Indonesia yang sekolah di Mesir, saya bilang, deh, kamu gantiin saya ya, dampingi sopir bus. Iya Ustaz. Oh, saya kan pengalaman Ustaz, tiap tahun berangkat haji. Tolong, alhamdulillah, berangkat dari Arafah jam 10 malam, tiba di Mina besok jam 11 siang. Nyasar. Makanya kita harus datang ke tanah suci dengan sikap rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya jelaskan. Para jamaah sekalian, jadi Makkah itu berdesak-desakan. Sehingga saya lihat perjalanan rihlah pinisi tahun ini, saya bilang sama Pak Haji Amir, ini program happy ending kata saya. Akhir bahagia. Umroh belum belum. Sinetron itu di televisi. Oh, ini awalnya ini akhirnya sebagainya bilang ke sebagainya. Di program Nepal ini awalnya kan Jakarta Jeddah masuk ke Syahir dulu ya, Syahir Aziziyah, Syahir. Tapi kemarin saya sudah dengar dari waktu manasik di sana, saya dengar dari Pak Haji Amir selama di Syahir 26 hari itu mungkin nanti akan diprogramkan jamaah akan dibawa dengan bus beberapa kali menuju ke bisa apa akan disiapkan menuju ke Arafah atau Masjidil Haram untuk melaksanakan. Memang situ banyak, pasti sudah ada cobaan. Karena syahid itu harus siap yang pahit yang Pak Ustadz betul dan sekarang. Syahid itu satu kamar mungkin 6 orang, ya satu kamar mungkin 10 orang. Nah sama kalau haji biasa, kadang-kadang orang jamaah ini kan bawaan atau sifatnya kan beda-beda ya Bu ya. Ada jamaah yang rajin belanja, ada jamaah yang rajin tawaf di masjid, ada yang rajin tawaf pasar seng. Tapi pasar seng sekarang nggak ada lagi, sudah dibongkar. Jangan lagi ibu ke tanah suci cari pasar seng ya Ibu ya, sudah nggak ada pasar seng di sana. Ada jamaah yang kalau tidur itu ngorok, yang ada apa? Ngorok ya. Ada yang tidak bisa tidur kalau pakai AC. Ada jamaah yang rajin isi lemari es, ada jamaah yang rajin isi lemari es. Itu macam-macam. Nah jadi perlu kita bawa bekal kesabaran yang banyak, khususnya pada saat kita berada kurang lebih 6 hari di Syahir. Tapi setelah dari Syahir itu tanggal 7 Zulhijjah masuk ke Mina, kemudian dari Mina tanggal 8 Zulhijjah malam menuju ke Arafah, Arafah tanggal 10 Zulhijjah atau setelah maghrib dari Arafah menuju Musdalifah, Musdalifah waktu Mina pagi tanggal 13 Zulhijjah berarti kita nafar akhir kemudian tanggal 14 Zulhijjah sehingga jadwal itu menuju ke Madinah. Madinah itu kan masuknya di Movenpick Hotel, Funduk Movenpick, Masya Allah. Jadi Ibu Movenpick itu hotel sekarang ini termasuk salah satu hotel yang paling mewah di Madinah. Nah, cuma saya pesankan ibu-ibu kalau dari Movenpick mau menuju ke Masjid Nabawi, tolong kalau begitu dari Movenpick menuju Masjid Nabawi pandangan mata tuh ke depan. Jangan samping kiri kanan. Jangan samping kiri kanan. Kenapa Ustaz? Banyak toko emas. Jadi kalau dari Movenpick menuju ke Masjid Nabawi itu mata lurus depan. Nanti Ustaz kalau bilang, pandangan depan, jangan kanan kiri. Kenapa? Toko emas banyak kiri kanan. Beda bagus. Nah, bagus. Nah, itu Movenpick, Masya Allah. Ibu dan Bapak masuk Madinah. Di saat masih Madinah itu sudah mulai sepi. Wah, kita melaksanakan ibadah, tidak berdesak-desakan lagi karena orang sedang konsentrasi di Mekah. Kita masuk ke Madinah, Raudhah, kita bisa nikmati ibadah di Raudhah. Setelah di Madinah 8 hari, masuk ke Mekah, tinggal di mana? Al-Safwa, Funduk Al-Safwa. Dulu nama hotel itu Aziz Hotel. Saya tinggal di hotel itu masih hotel lama. Waktu saya di Tiga Utama berulang-ulang tinggal di hotel itu. Itu keluar dari hotel langsung halaman Masjid Haram. Karena itu hotel itu berbatasan dengan pelataran halaman Masjidil Haram. Hotel itu hotel salah satu hotel sebelum ada Hilton, sebelum ada Intercontinental seperti sekarang ini, Grand Zamzam, itu hotel yang paling mewah di Mekah pada saat itu. Sekarang sudah jadi baru, namanya Al-Safwa. Dulu namanya adalah Aziz Hotel. Ya, cuma jangan sampai karena hotel dekat tanah Bapak tiap hari sholatnya di kamar hotel, Pak. Jangan. Dulu waktu saya haji sama-sama Pak JK, beliau belum jadi wakil presiden. Terus di lantai 4 hotel Hilton itu kan ada tempat sholat. Jadi Pak JK tanya sama saya, Ustaz, berapa pahalanya
bilang di sini 100.000 juga, cuma kita tidak dapat pahala langkah menuju ke masjid haram. Makin jauh langkah kita, makin banyak pahala kita. Jadi Bapak kalau tinggal di Al-Safa karena merasa terlalu dekat, bisa juga supaya dapat pahala banyak. Sebelum menuju ke masjid, jalan di tempat dulu kan, supaya pahalanya banyak. Nah, para jamaah sekalian, Makkah itu dari kata Makkah artinya berdesak-desakan. Yang kedua, Makkah itu dari kata baka, yang beki, bukan, artinya menangis. Haji itu linangan air mata. Haji itu menangis. Tidak ada orang yang berangkat haji yang tidak berlinang air mata. Kita baru mau berangkat saja bilang sama keluarga kita, tolong saya titip anak-anak ya. Tolong lihat rumahku ya, tolong lihat suamiku ya. Jangan sampai ada yang curi suamiku. Bisa kita Bapak Haji, Bapak Ibu pertama kali lihat Ka'bah pasti menangis. Ya Allah, begitu kita masuk Masjid Haram, kita lihat Baitullah, kita berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, selama ini aku salat menghadap ke Baitullah ini, sekarang aku bersyukur padamu, Kau berikan aku kesempatan datang beribadah di Ka'bah, di Baitullah. Tidak bisa nahan air mata kita. Wukuf di Arafah menangis. Apalagi pada saat mau berpisah dengan Baitullah, pasti berlinang air mata kita. Dan makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin Pak Haji yang sudah pernah ke Tanah Suci, itu biasa lihat orang kalau selesai tawaf wada itu kan banyak yang jalan sambil mundur. Setelah dia berdoa kan doa, kalau kita selesai tawaf wada kan doa kita, Allah, ya Allah, jangan jadikan kedatanganku ini kedatangan yang terakhir. Mohon berikan aku kesempatan datang lagi bersinggung di kaki Ka'bahmu, berdoa di multazammu, wukuf di padang Arafahmu, minum air zam-zammu. Kalau kau takdirkan ini kedatanganku yang terakhir, mohon ganti dengan surga yang telah engkau janjikan. Banyak orang yang jalan sambil mundur, tapi saya ingin sampaikan ibu bapak tidak perlu jalan sambil mundur karena tak ada hadisnya. Tidak ada tuntunan Nabi jalan sambil mundur. Cuma mungkin saya melihat orang jalan sambil mundur itu wujud dari sopan santun saja. Dia nggak tega kalau begitu berpisah dengan Ka'bah langsung kasih punggungnya. Mendingan punggungnya mulus. Sudah punggungnya ada panu dikasih ke Ka'bah lagi. Makanya banyak yang jalan sambil mundur, sampai Ka'bah itu hilang dari pandangan matanya. Menangis. Karena Makkah itu artinya air mata. Makkah itu artinya menangis. Hamba-hamba Allah, Allah tidak mewajibkan kita melaksanakan satu kewajiban atau ibadah kecuali pasti banyak manfaat dan keuntungannya untuk kita. Ya Pak? Betul nggak Pak? Tidak mungkin Allah menyuruh kita melaksanakan satu ibadah kecuali pasti banyak manfaat dan keuntungannya untuk kita. Banyak sekali itu manfaatnya haji yang kita rasakan. Pertama, haji itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat yang kita selalu ulang-ulangi ketika haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Salah satu bagian dari kalimat talbiyah itu berbunyi, innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaanmu. Jadi segala puji dan nikmat itu milik Allah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan orang-orang haji itu tidak semata-mata jadi ibu kalau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah berkata akan bertalbiyah juga apa-apa yang ada di dekat orang itu. Apakah itu batu, apakah itu kayu, benda apa saja yang ada di dekatnya akan ikut bertalbiyah kepada orang yang melakukan atau yang mengucapkan talbiyah. Innal hamda, sesungguhnya segala nikmat, hamdan nikmatalak, segala puji dan nikmat adalah milikmu ya Allah, milik Engkau. Ini perlu ditekankan karena kadang-kadang kita dalam hidup ini kalau kita mendapatkan nikmat kita selalu merasa nikmat itu punya kita bukan milik Allah. Sehingga pada sudah seperti itu kadang-kadang kita bisa terjatuh kepada kesombongan.
Dia berapa? Biar pedagangnya tahu gigi emasnya 5. Nah, yang pedagangnya pakai gigi emas, nggak mau kalah. Oh, ini sebelum ini. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya segala puji dan nikmat itu kepunyaan Allah. Ini perlu sekali supaya jangan sampai kalau di tanah suci mungkin kita mengalami ada sesuatu yang kurang menyenangkan, mungkin makanan datang terlambat. Seringkali kita menjadi, ini bagaimana sih, saya kan bayar mahal, kok makanan datang terlambat? Nikmat itu milik Allah. Segala nikmat, uang yang kita pakai untuk melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya milik Allah. Kita hanyalah hamba yang mendapatkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelanjakan harta Allah itu di jalan. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kita melaksanakan ibadah haji itu merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak yang diberikan kepada kita. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat itu baru terasa biasanya kalau nikmat itu sudah berpisah dengan kita. Biasanya kalau nikmat itu masih ada, seringkali kita pandang enteng. Istri kalau bertahun-tahun hidup bersama kita, kadang-kadang ada kecenderungan kurang menghargai pada istri kita itu. Istri beli baju baru, kadang tanya suaminya, Pak, kira-kira saya pakai baju ini cocok nggak ya, Pak? Suaminya mengatakan, kamu itu buka sama belakang sama. Ya, padahal dulu waktu belum kawin kan nggak begitu, masih remaja nulis surat banyak banget. Jika engkau menjadi rambut posisi, jika engkau menjadi kembang belakang kayu, jika engkau menjadi palu-palu. Dan istri masih ada. Coba apa yang kita rasakan kalau istri sudah tidak ada lagi, baru terasa. Ya Allah, nikmat istri kalau sudah tidak ada baru kita rasakan. Kita sadar betapa besar peran, betapa besar artinya kehadiran sang istri itu di samping dalam kehidupan kita. Memang sih ada juga bapak-bapak yang istrinya meninggal nangis sebelah mata, Pak. Kita bukan di Makassar, di luar negeri, menangis sebelah mata, menangis sama dia nanti bakal mengganti istri saya. Jadi saya ingin sampaikan, apapun kenikmatan, sehat itu nikmat Allah. Orang baru sadar nikmat sehat. Apalagi jantung sudah terganggu baru kita sadar bahwa jantung itu punya peran sangat penting dalam hidup kita. Nah, makanya pada saat kita melaksanakan ibadah haji, kita berulang-ulang mengucapkan itu. Innal hamda wa ni'mata. Kalau ibu dan bapak bawa dengan kesadaran seperti ini, insya Allah semua akan menjadi indah. Tinggal di pesawat nikmat, tinggal di Syahir nikmat, masuk ke Mekah nikmat, wukuf nikmat, makanan datang terlambat nikmat, makanan datang cepat nikmat, semua jadi nikmat. Karena kadang-kadang saya pernah di Tiga Utama makanan datang terlambat waktu kita di Azizia. Terus saya bilang sama kayak saya, Dek, kamu tolong antar dulu buah-buahan itu kasih ke jamaah sambil nunggu makanan datang. Sampai ke sana jawab bilang, Pak, Dek, kita bukan kambing ini. Masya Allah. Padahal ada orang lain yang susah dapat makanan. Kita makan buah-buahan dulu nanti sambil menunggu yang lain. Harus kita jadikan itu sebagai karunia Allah SWT. Oh, jadi bapak-bapak, istri itu adalah nikmat. Itu istri nikmat gak, Bu? Nikmat gak, Bu? Nikmat. Kan hanya ada dua, kalau bukan nikmat, laknat. Ini coba, istri nikmat atau laknat? Makanya Allah janji dalam Quran, siapa yang bersyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan tambah nikmat. Istri nikmat Allah. Kalau bapak bersyukuri nikmat istri, bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, pertama, haji itu adalah cara mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, orang-orang haji itu menjadi duta-duta Allah. Al-hujjaj wal-ummar waqtuhu inda'uhu ajabahu wa inistaghfaruhu ghafara lahum. Para haji dan orang-orang yang bersyukur itu adalah duta-duta Allah. Kalau dia berdoa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau dia mohon ampun, dosanya pasti diampuni oleh Allah.
doanya pasti dikabulkan Allah. Dan karena itu hanya orang yang pergi haji dan umroh yang mendapatkan tempat-tempat yang utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat doa yang paling utama namanya Hajar Aswad. Kalau di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Ada multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ada Maqam Ibrahim. Ada Hijr Ismail. Ada Sumur Zam-Zam. Masa sekarang kita nggak mungkin turun di Sumur Zam-Zam, karena Sumur Zam-Zam itu kalau Bapak Haji tahun 2004 ke belakang itu masih ada, tapi sampai ke sini ini sudah tidak ada lagi karena sudah memperluas area melaksanakan tawaf. Jadi kita tempat-tempat yang utama kita berdoa di situ. Tapi kalau tidak bisa di seluruh Masjid Haram, itu adalah tempat yang afdal untuk kita berdoa kepada Allah. Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Muzdalifah tanggal 10 Zulhijjah, 9 malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di Mina pada waktu kita berada melaksanakan Nabi dan melakukan pelontaran jumrah. Di Raud di Madinah ada Raudhah. Ini tempat-tempat yang utama Allah berikan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda'auhu ajabahum. Kalau dia berdoa kepada Allah, kalau mereka berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan berikutnya, duta-duta Allah itu kalau mohon ampun, dosanya pasti diampuni oleh Allah. Amin. Dosa kita ini kan banyak, Pak. Ustaz juga banyak dosa. Dosa kita banyak. Kadang-kadang dari rumah kita tidak berniat bikin dosa, di jalan itu dosa. Apalagi di Jakarta. Ya Allah. Dari rumah tidak berniat bikin dosa, di jalan yang bikin ibu kata lagi. Tidak dilihat. Kelihatan. Tidak dilihat. Dosa lagi. Ya Allah. Dosa tiap hari. Memang yang terbaik adalah sebelum berangkat haji itu kita bertobat kepada Allah. Betul, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi saran saya Bapak dan Ibu, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat sebelum kita melangkahkan kaki menuju ke tanah suci. Dengan apa? Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. Tambah lagi dengan melaksanakan sholat sunnah taubat, supaya berangkat menuju ke tanah suci itu menghadap Allah Tuhan yang Maha Suci, beribadah di tempat yang suci. Sebaiknya kita datang dalam keadaan yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik juga. Allah Maha Pengampun. Haji akan diampuni dosanya, tapi yang terbaik kita telah mohon ampun kepada Allah sebelum kita melangkahkan kaki menuju ke tanah suci. Para jemaah sekalian, orang-orang yang berhaji itu harta yang Bapak pakai bayar sekian puluh juta rupiah untuk berangkat haji, insya Allah akan diganti oleh Allah. An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bi 700 dirham. Sedang nafkah atau belanja ongkos untuk haji itu sama dengan belanja di jalan Allah. 1 dirham akan diganti oleh Allah dengan 700 kali lipat. Insya Allah bulan haji Allah akan ganti, amin. 700 kali lipat. Kalau Allah tidak bikin kita menjadi lebih kaya secara materi, maka yang pasti kita menjadi orang yang kaya hati. Kalau di dunia tidak pertama kaya, di akhirat insya Allah kita akan menjadi lebih kaya, amin. Tapi saya perhatikan di mana-mana Pak Haji, orang pulang dari tanah suci banyak yang jadi kaya. Banyak tuh. Jamaah saya di mana-mana pulang haji, sebelum haji cuma punya motor, pulang haji beli mobil. Iya Pak. Mungkin ada tetangga atau begitu juga Pak. Pergi haji tidak ada jabatan, pulang haji dapat jabatan. Pergi haji 1 bininya. Itu waktu di Arafah, Jabal Rahmah dia berdoa. Kebetulan si laki ini pintar bahasa Arab, istrinya nggak ngerti bahasa Arab. Si laki berdoa pakai bahasa Arab, ya Allah, saya mau kawin lagi. Istrinya di belakang, amin. Pulang betul jadi. Kata suruh istrinya pulang haji bikin hancur.
suaminya, kenapa kau ikut aku? Makanya Pak, yang berangkat suami istri, saran saya tolong doanya bahasa Indonesia aja Pak ya. Ibu kalau mau ambil doa suami dengan dulu ya Pak Ibu, jangan main amin aja. Tahu-tahu istrinya malah jadi lain isi doanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah akan ganti 700 kali lipat. Ya Allah. Dan banyak sekali lagi saya termasuk orang yang merasakan itu. Saya berangkat haji dulu, ada saudaraku namanya Haji Sudirman Judawi. Mungkin Bapak ada yang kenal, yang ada pompa bensinnya di Rapam itu sudah meninggal saya dengar ya. Itu waktu Pak Ande panggil saya pergi haji pertama kali, Ustaz tahu rumah di Cini itu ya ampun. Kasihan rumah itu kecil sekali di Cini. Datang Pak Andi Sadak bilang sama saya, Ustaz dipanggil sama Pak Andi naik haji. Kaget saya, ini di Pojaran dipanggil di tahun 93 saya pertama kali ke Tanah Suci 93. Alhamdulillah ya, sejak saat itulah tiap tahun kayak Ustaz Guntur lah berangkat ke Tanah Suci itu. Dulu masih tinggal di Macini, rumah kecil. Boleh haji, beli rumah di Minasa Upa. Dulu kemana-mana dibonceng motor, pulang haji bisa beli motor. Iya Pak, lihat nanti kalau sudah pulang dari haji, berangkat haji lagi pulang, Allah takdirkan pindah Jakarta. Sampai di Jakarta masih kontrak kamar, satu kamar 400.000 satu bulan. Kata ada adik saya orang Ujung Pandang, anaknya almarhum Profesor Syahudin, namanya Irfan. Dia bilang sama saya, kalau Sri ada, kalau saya bilang Iba, ada nggak kamar yang lebih murah dari ada? Kalau Sri satu bulan 100.000. Tapi kamar mandinya di dalam, tempat tidurnya di luar. ada kalau sedikit kamar mandinya di dalam, tapi tempat tidurnya di luar. Saya bilang apaan tuh? Nah, pulang haji lagi, Allah kasih lagi rumah. Pulang haji lagi, jadi saya setiap haji tuh pergi minta duit aja. Allah, minta mobil. Pulang haji Allah kasih mobil. Baru satu saya pergi haji minta, ya Allah tambah lagi, pulang Allah tambah lagi. Karena Allah janji pasti Allah menggantikan. Kalau belum di dunia, di akhirat Allah pasti akan membalas dengan pahala yang berlipat. Baik, saya tidak bicara ini terlalu lama karena kebiasaan saya di Jakarta kalau manasik itu mulai jam 10, selesainya jam 5 sore. Bu, Ibu, jam 5 kita bubar ya. Ibu tahan? Saya nggak tahan Ibu. Jadi saya tidak bicara terlalu rinci karena memang kalau haji itu bahasanya terlalu banyak. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai inti yang pokok dari ibadah haji setelah kita bicara manfaatnya. Banyak sekali yang saya tidak mungkin bicara terlalu banyak dengan itu. Yang pokok dalam haji itu dimulai dengan mengenakan pakaian ihram. Ihram Bapak dan Ibu, insya Allah untuk program kali ini akan dimulai penggunaan atau pakai ihramnya itu di King Abdul Aziz Jeddah. Karena Jakarta, Dubai ya, bukan Abu Dhabi ya, pakai Emirat ya, Jakarta, Dubai transinya mungkin tidak sampai 1 jam, kemudian dari Dubai menuju ke Jeddah. Sehingga bapak-bapak kalau mengikuti aturan ihram kan harus mandi sunat ihram, baru pakaian ihram. Nah, sedangkan di Jeddah itu kalau mau mandi memang bisa. Untuk bapak-bapak ada kamar mandinya, fasilitasnya bagus. Tapi ibu-ibu ada juga fasilitasnya bagus. Hanya saran saya, tolong diperhitungkan kondisinya. Karena pada bulan-bulan November kita berangkat Oktober itu ya. Bulan Oktober itu sudah mulai menuju ke musim-musim dingin. Kemudian angin di King Abdul Aziz Jeddah itu pada bulan-bulan tersebut anginnya sangat kencang. Jadi saran saya kalau ada juga orang yang supaya dia tidak mau mandi sunat ihram di Jeddah misalnya, dia sebelum berangkat di Jakarta atau di Indonesia dia sudah mandi sunat ihram. Saya tidak sarankan melakukan itu karena tidak ada dalil. Karena yang disebut mandi sunat ihram itu di miqat. Miqat itu tempat kita berangkat. Ustadz, kalau saya tidak mandi sunat ihram, nggak apa-apa. Karena namanya mandi sunat itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi haji kita tetap sah, walaupun kita tidak mandi ihram, mandi sunat ihram. Tapi kalau Bapak nanti di Jeddah merasa memungkinkan untuk mandi sunat ihram, silahkan melaksanakan mandi sunat ihram
ihram karena memang ada fasilitas air dan kamar mandi, tapi karena orang banyak tentu pasti kita antri untuk itu. Seandainya tidak memungkinkan dan tidak mandi sunat ihram, pakaian ibadah hajinya tetap dianggap sah. Dari perjalanan ini saya ingin menekankan lebih awal bahwa haji kita dengan demikian adalah haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji. Kalau ifrat mendahulukan haji daripada umroh. Program bapak-bapak kalau saya lihat daftar itu, insya Allah hajinya adalah tamattu, mendahulukan umroh daripada haji. Mandi sunat ihram bagi yang bisa. Setelah itu kenakan pakaian ihram. Pakaian ihram ibu-ibu, kalau pakaian ihram itu kan nggak terlalu susah. Wanita itu seluruh tubuhnya kalau ihram harus tertutup, kecuali muka tidak boleh pakai cadar dan tangan tidak boleh pakai sarung tangan. Di pakaian ihram ibu kalau sekarang sudah tertutup semuanya, kaos kaki dipakai misalnya, biar kelihatan cuma tangan sampai pergelangan tangan, kemudian tidak pakai cadar, itu sudah ihram namanya. Jadi ibu-ibu ihram tidak susah. Nah, bapak-bapak itu yang ihramnya harus menggunakan pakaian yang khusus. Mungkin sudah pernah dicontohkan. Satu pakaian, satu potong dililitkan pada bagian bawah. Ini bagian bawah ini Pak, tolong dijaga keamanannya. Karena kalau kita sudah labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan, itu kan tidak boleh pakaian berjahit satu potong pun nempel pada badan kita. Mohon maaf, celana dalam pun tidak boleh dipakai. Kan banyak jamaah yang karena nggak biasa, kadang-kadang nggak enak. Aduh Pak Ustaz, gimana? Deli Pak Ustaz. Saya bilang sabar Pak, cobaan sabar. Pak Ustaz bisa diganjal. Saya bilang ganjal gimana Pak? Udah sabar aja gitu. Ini bapak-bapak memang cobaan pakai pakaian ihram. Bagian bawah, bapak tekniknya Ustaz juga pasti sudah peragakan bagaimana. Tapi masing-masing orang punya teknik sendiri-sendiri. Banyak cara pakai pakaian ihram. Kalau saya punya cara pakaian ihram itu kayak pakai sarung tapi aman. Ya setelah dipakai Pak, kalau sudah dililitkan bagian bawah nih, tes tuh gini-gini. Soalnya kalau sudah haji kan capeknya luar biasa. Kadang-kadang kita duduk sudah gak karu-karuan, tidur kaki diangkat, ini nggak sadar kan? Jadi bagian bawah dipakai ini saat Muhyiddin sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Nih, saya sama beliau hari Ahad yang lalu di Jakarta, sekarang ketemu lagi di mana? Bagian bawah dililitkan bagian ihram, bagian bawah, bagian atas dililit itu ada Ustaz. Pak Ustaz di sini sudah jelaskan. Itu laki-laki pakaian ihramnya khusus. Sedangkan wanita semua itu harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ustaz, apa harus putih? Afdal pakaian ihram itu putih. Kalau ada yang pakaian ihram yang berwarna lain sah. Sah tetap. Ustaz, saya ihram hijau, boleh. Kebetulan partai saya warnanya hijau, Ustaz silakan. Ustaz, saya kuning, boleh. Partainya Golkar, silakan. Tapi afdal itu pakaian ihram warna putih. Kenapa putih? Jadi setelah pakaian ihram itu dipakai pada saat kita mengenakan pakaian ihram, kalau sudah selesai, tadi sudah didahului mandi sunat ihram, mengenakan pakaian ihram, lalu setelah itu menurut tuntunan Nabi, kalau kita mau menyatakan niat untuk haji atau umroh kita, sebaiknya setelah kita berada di atas kendaraan kita. Nabi setelah berada di onta tunggangan beliau yang bernama Quswa atau Qaswa, baru beliau menyatakan labbaik Allahumma hajjan. Sehingga para ulama berkata, niat haji atau umroh itu lebih afdal kalau kita nyatakan setelah kita berada di kendaraan kita. Tapi kalau sebelum naik kendaraan kita sudah menyatakan niat haji atau umrah, sah. Gak apa-apa. Nah, dengan demikian kalau sudah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram sebagaimana yang saya katakan tadi, lalu kita pun menyatakan niat umroh atau haji kita. Karena bapak dan ibu hajinya tamattu, niatnya adalah labbaik Allahumma umratan. Ustaz, saya belajar niatnya bukan kayak gitu. Niatnya bagaimana? Allahumma labbaik umroh, boleh. Mungkin ada juga yang niatnya panjang, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, boleh. Tapi yang populer yang biasanya dilakukan di mana-mana, labbaik Allahumma
umrah atau labbaik Allahumma umratan. Nah, itu setelah kita nyatakan niat, naik di atas kendaraan, ada yang baru berniat silahkan. Sebelum naik kendaraan yang berniat juga sah, baru kita melakukan perjalanan menuju ke Baitullah. Dalam perjalanan berbanyak mengumandangkan talbiyah yang sudah sama-sama kita kumandangkan tadi. Setelah itu kita masuk ke Masjidil Haram. Dari pintu mana saja kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa. Ustaz, saya tidak hafal doa yang panjang. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, kita harus masuk Masjid Haram dari Babus Salam. Tergantung Bapak tinggal di mana, masuknya dari mana. Kalau hotel Bapak, atau misalnya kalau tinggal sudah di Mekah, tinggal di Al-Sofwa, itu Bapak nggak mungkin masuk dari Babus Salam karena putarnya jauh ke arah Sofa, ke tempat melaksanakan sa'i. Kalau posisi hotel kita di Al-Sofwa, itu kita biasanya masuk kalau bukan dari pintu 1, pintu 79. Kalau bukan dari pintu 1, pintu 79. Dari pintu mana saja kita masuk Masjid Haram, silahkan. Dan kita dianjurkan minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau membaca doa tadi sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Setelah itu pakaian ihram. Selama kita dalam keadaan ihram, kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang dalam keadaan seseorang setelah dia berihram untuk melaksanakan haji atau umrah. Jangan bertengkar, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh melakukan rafat. Rafat itu ya kata-kata yang jorok yang mengarah kepada urusan seks. Itu tidak boleh. Tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Jari itu sudah bilang nih. Kalau cepat itu datang dari kita tidak lama. Dari mana? Nah, itu ada kadang-kadang dari mana Ki? Itu tetanggaku yang pesan beli cewek kuning belum kubeli. Hilang. Akhirnya di dalam keadaan, jangan bukan saja dalam keadaan ihram, dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sedang berada di tanah suci, hindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Kalau ada hal-hal yang berbeda, dibicarakan secara baik untuk bisa dipecahkan secara bersama-sama. Para jamaah sekalian, jangan sengaja cabut-cabut rambut, jangan sengaja membunuh binatang. Kalau kita misalnya kita wudu dan tanpa sengaja ada rambut yang rontok, itu berarti tidak sengaja, tidak ada sanksi hukum. Yang tidak boleh itu kita tiba-tiba cabut rambut dari kepala kita, itu termasuk larangan atau yang tidak dibenarkan pada saat kita dalam keadaan ihram. Hamba-hamba Allah, pakaian ihram itu pertama mengingatkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan atau persamaan manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, kalau sudah mengenakan pakaian ihram di hadapan Allah, kita semua ini adalah sama. Jangan bawa-bawa jabatan dan kedudukan kita di hadapan Allah, karena yang dilihat oleh Allah bukan itu. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Kain ihram itu mengajarkan kepada kita tentang kafan. Pakaian yang nanti, kain yang nanti akan membungkus tubuh kita ini pada saat kita sudah meninggalkan dunia. Kematian itu datang. Dan karena itu di tanah suci selain pakaian ihram, hampir tiap hari kan kita diingatkan pada kematian. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ada cara salat jenazah. Karena hampir setiap selesai salat fardu di tanah suci, kita pasti melaksanakan salat jenazah. Benar aja komandonya. Kalau komandonya berbunyi as-salatu 'alal mayyit yarhamkumullah, jenazahnya satu lagi. As-salatu 'alal mar'ati yarhamkumullah, jenazahnya satu perempuan. As-salatu 'alal amwat yarhamkumullah, jenazahnya lebih dari satu yang kita salatkan. Dan itu pahalanya Masya
sekali melaksanakan salat jenazah sama dengan satu qiraat. Sahabat tanya, ya Rasul, apa satu qiraat itu? Nabi bilang seperti satu gunung Uhud. Masya Allah. Jadi tiap hari kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian melalui kita mengenakan pakaian ihram dan juga kita melaksanakan salat jenazah selama kita berada di tanah suci itu. Para jamaah sekalian, ini hal yang tidak, salat jenazah itu tidak termasuk dalam tata cara dalam urusan haji, tapi itu pasti di sana kita akan alami. Sehingga kalau itu ada, tentu kita sudah tidak sulit lagi karena sudah biasa melakukan, kalau punya pengalaman melakukan ketika kita berada di negeri kita masing-masing. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pakaian ihram seperti itu, dan ketika orang mengenakan pakaian ihram itu juga agama melalui ibadah haji ini mengajarkan kepada kita, ayo orang yang haji belajar berpisah sementara dengan perhiasan-perhiasan dunia yang kita miliki dalam hidup ini. Orang ihram itu, lanjutan dari tadi apa yang saya sampaikan, dilarang menikah, dilarang menikahkan, dilarang bergaul dengan suami atau istri, dilarang memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi tidak boleh. Ini kan simbol atau lambang dari beberapa perhiasan dunia. Artinya apa? Ketika ihram itu diajarkan kepada kita untuk berpisah sementara dengan perhiasan dunia itu. Orang haji itu belajar berpisah dengan perhiasan dunia sebelum nanti benar-benar dia berpisah dengan perhiasan dunia itu. Kan segala perhiasan dunia, mobil, anak, istri, rumah, jabatan di kantor, itu kan hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita yang dulu berpisah dengannya karena kita mati, atau dia yang dulu berpisah dari kita karena sesuatu alasan, karena musibah atau jabatan kita dipindahkan diganti oleh orang lain. Nah, sehingga dengan demikian orang yang mengenakan pakaian ihram itu, insya Allah hasil ihram itu akan lahir tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kalau orang sudah pulang dari haji masih sombong juga, berarti dia tidak menghayati ihramnya. Ihram mengajarkan persamaan. Ihram mengajarkan kepada kita untuk belajar berpisah dari perhiasan dunia. Hasilnya apa? Muncul tawadhu, hilang kesombongan. Kalau pulang haji masih sombong, itu berarti dia belum menghayati ihramnya. Saya biasa katakan tuh, orang sombong dengan orang rendah hati itu ibarat pohon kelapa dan terong. Tanaman yang paling sombong itu pohon kelapa, yang paling rendah hati terong. Ada lagunya lagi. Tanaman yang paling sombong adalah pohon kelapa. Mentang-mentang dagingnya dimakan, airnya diminum, tempurungnya digunakan, sabutnya dimanfaatkan, batangnya dibikin tiang, lidinya dibikin sapu, daunnya dibikin ketupat, karena itu dia sombong, selalu tinggi menjulang ke langit. Amin. Sedangkan terong adalah tanaman yang paling rendah hati. Mengapa dia tahu diri? Daun saya tidak bisa dimakan, batang saya apalagi mau dibikin apa? Buah saya saja kalau kebanyakan makan orang bisa loyo. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang di rumah terlalu banyak makan terong, dan ada bapak dan ibu yang dengar ceramah suka ngantuk, dicurigai di rumah terlalu banyak makan terong. Nah, itu bapak dan ibu pun terongan lah, pun kelaparan. Jadilah seperti terong, jangan jadi seperti kelapa. Haji itu melahirkan tawadhu, ihram itu melahirkan tawadhu. Jadi bukan semata-mata kita pakai pakaian itu. Karena ada juga orang sudah pakai pakaian ihram, tapi dia tidak merasakan sentuhan spiritual daripada ihram yang dikenakan olehnya. Ya ibu-ibu, sehingga dengan demikian kita tidak saling mencela satu dengan yang lain. Kita tidak saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena ihram mengajarkan kepada kita seperti itu. Sampai di Masjidil Haram, masuk ke Baitullah, tadi sudah saya katakan, setelah kita berdoa kepada Allah pertama kali lihat Ka'bah, Bapak bisa di buku yang sudah ada itu ya, buku yang pakai tali ya. Sudah ada Pak ya, itu mungkin di situ ada doa-doa yang diajarkan masuk ke Masjid Haram itu, dan Ka'bah baca Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Kita lihat Ka'bah, kita berdoa kepada Allah. Baca doa itu boleh, kita berdoa dengan bahasa kita sendiri juga boleh. Setelah itu perlahan kita menuju ke Baitullah untuk melaksanakan hal pokok lain dari ibadah haji, yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Bapak dan Ibu nanti kali ini akan
Dulu di Ka'bah itu sudutnya masih ada garis coklat, sekarang sudah tidak ada lagi kan, tidak ada garis coklat lagi. Cuma ada ujung tawaf itu mulai dari titik Hajar Aswad sampai ke titik Hajar Aswad. Sangat dianjurkan kepada kita pada waktu mulai tawaf badan kita ini diputar sedikit mengarah ke Baitullah atau ke Ka'bah sambil kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kemudian mencium atau mengecup sebagai pengganti mencium Hajar Aswad. Tidak perlu terlalu demonstratif. Ada juga orang Bismillah Allahu Akbar. Tidak usah. Sekedarnya saja sebagai pengganti cium Hajar Aswad. Sampai di sudut itu Bismillah Allahu Akbar. Cium pengganti cium Hajar Aswad. Terus kita putar pelan-pelan dari bawah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar sampai maqam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira sampai rukun yamani. Bismillah Allahu Akbar. Enggak pakai cium. Nah, kalau tadi situ kan pakai cium, ini enggak pakai cium. Biasa di haji plus kayak gini, jamaah tuh seringkali apa yang dibilang ustaz itu yang diikuti. Ada teman saya Profesor Fakirmut yang di Malang, Ustaz temannya Ustaz Mayudin juga, dibimbing jamaah Bismillah Allahu Akbar sampai di rukun yamani. Bismillah Allahu Akbar, tidak pakai cium. Jamaah di belakang ikut Bismillah Allahu Akbar, tidak pakai cium. Padahal maksud beliau yang cium tangan itu, yang mencium itu pada saat kita berada di Hajar Aswad saja, sedangkan yang lain tidak perlu, yang di rukun yamani tidak perlu. Bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai Hajar Aswad lagi. Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Putaran ketiga Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq, dan seterusnya sampai 7 putaran kita melaksanakan tawaf itu. Ustaz, saya tidak bisa kasih yang menghafal doa-doa yang panjang. Tidak ada satu doa di dalam buku itu yang wajib. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah dibebani. Saya tidak bisa hafal, sudah mau berangkat haji belum bisa hafal, tidak ada yang wajib. Karena sebenarnya yang sangat dianjurkan pada waktu tawaf, doa tawaf itu yang paling dianjurkan Nabi cuma Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau tidak hafal yang dalam buku, kita bisa baca apa yang kita hafal dari doa-doa atau zikir itu. Ibu, Bapak mau sambil tawaf baca Al-Quran? Pak Haji cuma hafal ayat-ayat Al-Quran tertentu tawaf sambil baca, silakan. Ustaz baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Kenapa? Didorong sambil kiri kanan belakang orang itu. Jadi haji itu lebih didominasi oleh gerakan daripada ucapan. Tidak ada ucapan-ucapan yang wajib. Gak usah jadi pusing hanya karena gak bisa hafal bacaan-bacaan yang begitu banyak. Kalau Ustaz pembimbing Ustaz Mayudin apa? Dia wajib namanya pembimbing.
untuk umroh setelah tiba tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan November itu Makkah dalam keadaan puncak-puncak padatnya. Orang sudah ramai berada di sana, sudah mulai ramai Masjidil Haram. Sehingga saya sarankan jangan paksakan diri sholat sunat tawaf di Maqam Ibrahim. Kalau bisa silakan. Makanya Ustaz sudah tahu ada tekniknya itu. Biasa, udah ibu-ibu dulu sholat silakan, bapak-bapak bikin pagar. Jadi bikin barisan untuk pagar awal ibu-ibu. Nah ibu udah selesai gantian, bapak yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Niatnya dalam hati niat melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah. Pada rakaat pertama sesuai tuntunan Nabi setelah Fatihah baca kuliah, rakaat kedua setelah Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Sudah selesai, berdoalah sendiri-sendiri atau bersama-sama dipimpin oleh ustaznya. Selesai berdoa, kita kan minum air zam-zam dulu. Nah, air zam-zam di mana? Jauh sono, dekat maktabah, dekat perpustakaan, tempat lahir Nabi. Tentu kita tidak mungkin pergi ke situ. Sudah ada fasilitas. Dekat di pinggiran Masjid Haram itu sudah disediakan tong-tong berwarna putih atau berwarna kuning. Kita bisa ambil untuk minum air zam-zam di situ. Setelah minum air zam-zam kita berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah, kita teruskan amalan pokok lain dari umrah kita. Apa itu? Sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi para jamaah sekalian, air zam-zam itu Pak Haji, saya tambahkan informasi. Air zam-zam itu kan hubungannya dengan sa'i tidak bisa dipisahkan. Kisahnya panjang, saya tidak mungkin bawa sampaikan kisahnya terlalu panjang. Tapi yang pasti bahwa itu tidak lepas dari sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim itu kan nikah sudah lama, rambut berubah, punggung sudah bongkok, usia sudah sangat lanjut, belum punya anak. Istrinya Sarah merasa tidak mungkin hamil, akhirnya diizinkan Nabi Ibrahim selesai kawin dengan Siti Hajar. Nikah dengan Siti Hajar. Umur 86 tahun Nabi Ibrahim dapat anak Ismail. Jadi Ismail itu lahir umur Nabi Ibrahim 86 tahun. 13 tahun kemudian Siti Sarah yang sudah dianggap tidak mungkin bisa hamil dan punya anak itu dengan izin Allah kun fayakun, Siti Sarah dapat bisa mengandung anak dan lahirlah anak yang kedua Nabi Ibrahim namanya Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun, Siti Sarah pun hampir 100 tahun umurnya pada waktu itu. Masya Allah, ibu-ibu kalau ada tetangga umurnya hampir 100 tahun, nenek-nenek hamil gimana itu? Apa itu bilang? Sudah mau mati. Masih hamil sih. Nah, Siti Sarah itu hampir 100 tahun hamil. Lahir anak namanya Ishak. Ishak itu artinya apa? Ishak itu tersenyum, tertawa. Kenapa Ishak itu artinya tertawa? Ini saya sekedar sampaikan biar kita paham historinya. Oh, ini kita sa'i itu inilah sejarahnya. Walaupun nanti Ustaz juga akan sampaikan dakwah dalam ceramah-ceramah. Jadi datang malaikat kasih kabar, Allah perintahkan malaikat akan sampaikan kepada Ibrahim dan keluarganya bahwa dia akan dapat anak. Datang malaikat sampaikan, Siti Sarah itu dengar malaikat Jibril datang itu kabarnya disampaikan pada Nabi Ibrahim. Siti Sarah dengar dari balik tirai, dari balik tabir, istrimu Sarah akan hamil dan punya anak. Siti Sarah ini kan mau hampir 100 tahun dengar buktinya hamil itu kan lucu. Tertawa dia, ini masa saya sudah tua kayak gini hamil. Karena tertawa, anaknya lahir diberi nama Ishak. Gitu ceritanya. Sama kita juga begitu. Anak lahir Desember namanya Desi. Ya, saya bulan Desember ibu dapat arisan, anak diberi nama Desi Arisanti. Lahir bulan September anak jadi Setia. Lahir bulan Oktober Oktavianto. Lahir bulan Purnama Ita Purnama Sari. Lahir bulan terang Siti Terang Bulan binti Martabak. Kasih nama beri nama itu yang nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat boleh, Ridwan boleh. Tapi kalau saran saya, Bapak kalau mau kasih nama anak nama malaikat, tolong hindari, jangan namanya malaikat pencabut nyawa ya. Israel, anak punya nama Israel, kuliah di Jakarta, Bapak sakit keras, ibu telepon, Israel datang dulu ya, Bapak kamu sakit keras. Israel datang sampai di rumah ibu gembira anak datang, masuk Bapak lagi kos-kosan di kamar, masuk kamar Pak, Israel datang. Suaminya kira malaikat maut yang datang.
setelah Ismail ini lahir, Nabi Ibrahim kan bawa Nabi Ismail ini dibawa ke Makkah. Pada waktu itu Makkah hanya ada, tidak ada tanam-tanaman, yang ada padang pasir, tuban-tuban, tidak ada air. Bekalnya cuma satu kantong, di dalam isinya beberapa butir kurma dan sedikit air. Nabi Ibrahim langsung pergi. Pada waktu pergi, Siti Hajar tanya pada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat ini?" Ibrahim diam. Nabi Ibrahim tidak jawab. Siti Hajar ulangi lagi pertanyaannya, "Hei Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat ini?" Nabi Ibrahim diam. Akhirnya Siti Hajar bertanya, "Hei Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, ini perintah Allah." Siti Hajar menjawab, "Hei Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pergilah engkau, karena Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kamu." Nabi Ibrahim sampai di suatu tempat namanya Thaniyah. Pada saat itu sudah tidak dapat dilihat lagi oleh Siti Hajar. Beliau menghadap ke Ka'bah. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 37 ya kalau enggak salah tuh, doanya berbunyi, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Tuhan kami, yang demikian itu jadi supaya mereka mendirikan sholat, jadikan hati manusia condong kepada mereka, anugerahkan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Haji, kira-kira ini doa maksud apa? Kalau kita berdoa di subuh binasa, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki dari buah-buahan. Tanahnya subur, sering turun hujan, minta doa buah-buahan, masuk akal. Tapi Makkah yang ada cuma batu, jarang turun hujan, yang ada pasir. Ibrahim berdoa, anugerahkan kepada kami, kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Doa tidak masuk akal. Dari Allah bilang, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Doa itu dikabulkan Allah. Jauh Nabi Ibrahim berangkat, muncul setelah bulan pertama dari doa Nabi Ibrahim. Apa itu? Air Zam-Zam. Bapak tahu 1 menit air Zam-Zam menyembuhkan air berapa banyak? 4.000 liter. Ibu, air Zam-Zam itu sekali menyembur 1 menit 4.000 liter. Makanya di musim haji orang ambil puluhan juta liter, dia tidak kering. Di luar musim haji jarang orang ambil, dia tidak keluar. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja itu gak banyak sekali hikmahnya. Jadi dengan demikian para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim berdoa di negeri yang penuh batu dan pasir, jarang turun hujan, minta buah-buahan. Dikabulkan gak Pak Haji? Dikabulkan. Buah-buahan apa yang tidak ada di sana ya Allah? Delimanya kita mungkin di Makassar jarang lihat delima, di Makkah itu delimanya entah. Di sana buah-buahan apa? Apelnya yang terbaik, pirnya yang terbaik, pisangnya yang terbaik. Di sana paling tumbuh kurma, dan kalau di Madinah kurma. Taif itu terkenal dengan tanaman, dengan apa? Anggurnya. Kalau yang lain-lain itu datang dari berbagai macam pelosok dunia dengan sebab ibadah haji. Nah, karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, itu akhirnya Siti Sarah Nabi Ibrahim setelah pergi, air bekal habis, Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah dengan perasaan penuh gundah. Anaknya menangis, dia naik menuju Marwah, menuju Safa, mencari orang, dan itulah kemudian menjadi bagian dari amalan haji kita yang disebut dengan sa'i. Sa'i itu dalam bahasa Arab dari kata sa'a, artinya usaha. Makanya mobilitas fisik kita pada waktu sa'i itu dengan tawaf berbeda. Tadi tawaf Bismillah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi kalau sa'i 400 meter jaraknya dari bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa lagi 400 meter, kurang lebih 3 kilo bolak-balik 7 kali. Dan itu tanya Ustaz, mobilitas fisik kita lebih terasa. Mulai dari kita naik, Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa
faqihima, begitu sampai di puncak, sekarang kan tidak boleh ke batu-batunya lagi Pak, karena sudah ditutup pakai fiber, pakai kaca ya, pakai kaca ditutup, memang ada pintu, tapi sudah tidak, jadi tidak mesti naik ke batu-batunya, yang penting kita sudah nancap dikit di Bukit Sofa, sudah memenuhi syarat kita melaksanakan sa'i. Naik sambil membaca ayat Allah tadi dalam surat Al-Baqarah itu, kita sampai di atas kita dianjurkan menghadap ke Ka'bah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita jalan. Doa atau zikir yang sangat dianjurkan pada waktu kita melakukan sa'i adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalan sampai pilar hijau. Antara Safa dan Marwah ada pilar hijau ditandai dengan lampu. Dianjurkan berlari-lari kecil bagi bapak-bapak, sedangkan ibu cukup jalannya dipercepat aja. Sambil lari-lari kecil kita baca Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallah al-a'azzu al-akram. Sampai lagi ketemu pilar hijau berikut, jalan biasa lagi. Jadi itu mobilitas fisik kita lebih terasa. Kenapa? Sa'i artinya usaha. Siti Hajar usaha untuk cari air. Dalam hidup ini kita usaha untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sa'i dari kata sa'a. Ada hadis Nabi bilang begini, as-sa'i 'alal armalati wal miskin wal mujahidin fi sabilillah. Siapa yang bekerja untuk melindungi janda dan orang-orang miskin itu sama dengan dia. Saya kambing yang Ustaz di situ nak. Makanya saran saya Pak, supaya dapat bahagia di jalan Allah, mari kita melindungi janda Pak. Kenapa? Ya, ada janda namanya Dewi Sandra, ada janda namanya Krisdayanti, banyak Pak. Ada saya punya teman artis di Jakarta itu sedikit nyanyi kalau kadang tertentu, karena saya kebetulan nyanyi juga. Jadi ada teman saya menyanyi dia terlebih dia suka iklan Moskado tuh. La 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 namanya Mini Agustin. Itu Pak Haji, ya Allah maaf nih Pak, sekadar bercanda aja. Itu artisnya suka perhatian sampai dia kecil, bibirnya tipis. Saya suka peduli. Oh memang ternyata harus dipelihara bibirnya sedotan Pak. Kenapa kita orang biasa di mulut kita berdiri orang betulah ini pakai kayu. Nah, jadi para jamaah sekalian itu cuma bercanda aja bahwa sa'i itu usaha. Dalam hidup orang, sa'i itu gambaran hidup kita setiap hari. Kalau mau mendapatkan karunia Allah harus usaha. Usaha itu harus bertolak dari sofa. Sofa itu artinya suci. Orang kalau bertolak dari sofa baru dia bisa mendapatkan kepuasan batin. Itulah marwah. Makanya Nabi Muhammad, Allah dan Rasul sangat mencintai orang-orang yang bekerja. Nabi Muhammad juga mengatakan, Rasulullah berfirman dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu sa'i. Jadi sa'i tidak sulit, tapi yang paling penting kita dalami apa hikmah yang terdapat dalam sa'i itu. 7 putaran selesai atau 7 kali selesai. Karena Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dimulai dari Safa, finishnya di Marwah. Kalau sudah selesai, hal pokok lain dari ibadah umroh yang kita laksanakan adalah tahallul, memotong rambut. Memotong rambut. Saran saya Pak, karena kita masih umroh, belum haji, tolong rambutnya kalau mau guntur boleh, tapi kalau boleh jangan terlalu ini supaya disisain lagi pada waktu haji nanti. Kalau Ustaz nanti kalau sudah guntur di sini, nanti kalau haji guntur apa ya? Tapi kalau jarang dari umroh, kalau umroh tanggal 8, tanggal masih awal bulan ini sebelum Zulhijjah, masih akhir Zulqa'dah. Lebih ya. Akhir Zulqa'dah itu sampai kita potong rambut tanggal 10 Zulhijjah, insya Allah rambut kita sudah tumbuh lagi. Tapi kalau misalnya ada yang kebetulan botaknya itu susah tumbuh, itu cukup dijalankan gunting di atasnya aja sebagai simbol kita memotong rambut. Jangan potong bulu kakinya Pak. Ustaz ini tidak ada lagi kepala rambutku bisa gunting bulu ketiakku. Tidak mau. Kenapa tidak ada syariat bahwa memotong bulu ketiak? Bersihin tuh bulu ketiak sebelum kita ihram. Jadi kalau ihram tuh dicukur habis tuh supaya jangan sampai menimbulkan. Jadi para jamaah sekalian,
Bapak, Ibu, saya biasa sampaikan itu income kita yang gede itu ada kantong kecil, kalau selipir itu gunting yang bisa dilipat-lipat, gunting kecil masuk di situ supaya pada waktu potong rambut di situ kita boleh menggunakan alat tersebut. Nah, sudah selesai tahallul, umroh kita rampung, kita kembali ke Syahid. Naik bus menuju Syahid, pakai pakaian biasa. Selama hari-hari berada di Syahid, kita menggunakan pakaian biasa. Pakaian ihram sudah dilepas. Berarti Bapak dan Ibu hanya menggunakan pakaian ihram kurang lebih nggak sampai 1 hari. Nggak sampai 1 hari karena kurang lebih itu nggak 1 hari kita pakai. Kembali ke Aziziyah atau Syahid, kita pakai pakaian biasa. Selama hari-hari berada di sana kita menggunakan pakaian biasa itu. Kalau sebagaimana disampaikan Pak Haji Amir, mungkin beberapa kali akan dibawa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat, kita pakaian biasa. Tanggal 7 Zulhijjah baru kita kenakan kembali pakaian ihram itu untuk persiapan haji kita. Pada saat kita berangkat menuju Mina, kita sudah menyatakan niat haji. Setelah mengenakan pakaian ihram seperti yang saya kemukakan tadi, kita menyatakan niat labbaik Allahumma hajjan. Karena tadi dari King Abdul Aziz labbaik Allahumma umrah. Sekarang kita labbaik Allahumma hajjan, atau Allahumma labbaik hajjan, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Kita sudah menyatakan niat haji kita menuju ke Mina. Nah, di Mina kita berada di sana kurang lebih 1 hari. Malam tanggal 9 Zulhijjah menjelang besok wukuf dari Mina menuju ke Arafah. Ini yang biasa disebut oleh teman-teman dengan menapaktilasi haji cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul masuk ke Mina itu tanggal 7 Zulhijjah. Beliau 9 Zulhijjah pagi masuk ke Arafah. Tapi tentu kita tidak mau ambil resiko masuk ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah pagi, takut macet. Makanya tanggal 8 Zulhijjah malam atau malam tanggal 9 Zulhijjah kita sudah berangkat menuju ke Arafah dalam keadaan berpakaian ihram. Perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai masuk ke Arafah. Arafah tiba malam, Bapak dan Ibu beristirahat. Besok sholat subuh selesai, coffee shop sudah tersedia, sarapan pagi selesai, mulai persiapan untuk melakukan amalan wukuf. Tapi waktu wukuf belum masuk. Jadi hemat tenaga. Mari kita cari dulu ada dengan keluarga ada di sana dekat. Hemat tenaga. Tujuan kita yang utama adalah untuk wukuf, karena haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Orang sakit kalau amalan haji yang lain misalnya tawaf, dia tidak boleh karena uzur syar'i, tidak boleh sama sekali dia laksanakan, bisa diganti dengan yang lain. Tapi wukuf tidak bisa diganti dengan apapun dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sehingga orang, kalau wanita dalam keadaan menstruasi tidak boleh tawaf, sa'i boleh. Wanita dalam keadaan menstruasi tidak boleh tawaf, tapi dia boleh melakukan wukuf di padang Arafah. Sakit keras pun dibawa ke Arafah. Sebab siapa yang haji tidak hadir di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, walaupun beberapa saat, maka hajinya dianggap batal. Sebab Al-Hajjul Arafah, inti haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, kita perbanyak di sana sebelum masuk waktu wukuf, baca Quran, banyak amalan baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun bi asyri amsalha. Siapa yang baca Quran 1 huruf saja, Allah berikan pahala 1 dilipat gandakan jadi 10. Alif lam mim 30 Pak. Alif lam mim ra 40 pahala. Kaf ya ain sad 50 pahala. Ar-Rahman 60 pahala. Satu saja dapat 10. Jadi Ibu boleh pulang praktik ngaji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sadaqallahul azim. Pak, 10 pahala. Tapi kelewatan tuh. Ngaji isinya cuma ya. Dan di tanda suci dia 100.000 kali. 10 dikali 100.000, Masya Allah. Nah, apalagi kalau ngaji pakai lagu itu kan lebih bagus. Sayyidul Qur'an al-Aswad
aswatikum. Dia sedang Al-Quran dengan suaranya berbeda. Makanya bapak-bapak di tanah suci itu kita kan, ya Allah azannya saja kan naik Ustaz. Asik aja sama Yudit dan Ustaz Bunyet. Kita tidur asik karena mobilitas fisik kita kan sangat tinggi. Azannya subuh berkumandang.
nangis, suaranya memang Masya Allah. Tapi Ustaz Arifin yang membuat zikir itu beliau dapatkan setelah dapat musibah berat. Ini itulah cuma 20 hari sadar kembali Allah kasih kemampuan zikir yang luar biasa itu. Jadi kalau Pak Haji kok pengen punya kemampuan zikir kayak saya, ada itu cara. Apa itu? Cari ini dulu sama ulang. Kalau koma, kalau titik, innalillah. Jadi berbanyak zikir, banyak istighfar, sampai masuk waktu zuhur. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita salat zuhur dan asar secara jamak takdim asar. Salat zuhur 2 rakaat, kamat lagi lanjut dengan asar 2 rakaat. Setelah itu Ustaz akan menyampaikan khutbah wukuf kepada kita sekalian. Dan setelah itu kita melakukan amalan wukuf kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita bisa bersama-sama, bisa juga kita lakukan masing-masing amalan wukuf kita. Jadi intinya wukuf itu yang penting kita berada di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti atau diam. Jadi kalau ada orang pergi haji datang di Arafah dan diam saja sampai selesai salat, diam saja. Namanya haji diam. Nah, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran dari wukuf di Arafah itu sangat banyak. Insyaallah sebelum saya usahakan setengah 12 boleh titip Pak, saya tambah lagi. Sampai mau lagi umroh baru kita selesai, nanti Ustaz Mahyudin akan tambah. Para jamaah sekalian, sudah wukuf perbanyak, kita memperbanyak istighfar karena Arafah itu secara bahasa Arafah itu artinya mengenal atau pengenalan kita kepada Allah, pengenalan diri terhadap diri, pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, ingat dosa kita. Makanya kadang-kadang orang kalau wukuf itu haji, bahkan yang sudah ke tanah suci pasti merasakan proses ya. Tiba-tiba air mata kita berlinang, kadang-kadang sudah tahu air mata kita berlinang. Pada waktu di Arafah, Allah dunia dan Allah membanggakan kepada para malaikatnya tentang orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Hei para malaikat, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa dosa mereka semua telah aku ampuni. Allah bangga kepada para malaikat dengan kita yang datang dari berbagai yang berjuru yang jauh. Diturunkan malaikat sangat banyak sampai Nabi berkata, seandainya ada orang yang melempar jarum, maka jarum itu pasti jatuh di atas kepala malaikat. Makanya kadang-kadang kita pada saat wukuf tiba-tiba bulu-bulu kita merintih terus, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba saja kita nangis. Orang yang besar kita nangis, kita tahu. Air mata kita keluar begitu saja. Kita ingat akan nikmat Allah yang begitu banyak diberikan pada kita, atau dosa-dosa kita. Karena intinya pada saat itu Allah berada dekat dengan setiap hamba. Panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, setelah itu saya tidak bicara terlalu banyak. Setelah maghrib kita masuk waktu maghrib. Setelah amalan wukuf selesai kita laksanakan, masuk waktu maghrib kita laksanakan salat maghrib dan isya secara jamak takdim kasar. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ustaz kok maghrib 3 bukan 1,5? Tidak, apa yang dikasar cuma isya, zuhur dan asar. Maghrib tetap 3, tidak boleh 1,5. Subuh tetap 2, tak boleh 1. Kalau diringkas jadi 1, yang boleh diringkas cuma sholat yang 4 kita laksanakan. Begitu sudah selesai sholat makan malam, kita persiapan menuju ke Musdalifah. Malam itu karena besok kan mau tanggal 10 Zulhijjah, orang di tanah air dan orang di Mekah juga merayakan Idul Adha. Maka perjalanan menuju Musdalifah selain kita talbiyah, kita memperbanyak mengucapkan takbir pada saat itu. Karena besoknya kan mau Zulhijjah rayakan Idul Adha. Sampai di Musdalifah, kalau mabit itu ada 2 pendapat yang besar mabit di Musdalifah. Ada pendapat yang pertama mengatakan mabit itu mulai kita masuk di Musdalifah sampai besok subuhnya kita benar-benar bermalam di Musdalifah. Jadi mulai kita masuk di Musdalifah misalnya maghrib di Musdalifah atau setelah isya di Musdalifah sampai subuh di Musdalifah.
Musdalifah itu amalan kita kuat setelah kita dari Arafah. Yang pertama adalah yang pertama adalah mabit. Apakah mabit penuh atau sekedar lewatan amalan? Atau yang kedua adalah kita memungut batu untuk persiapan pelontaran jumrah. Pada saat itu sebenarnya dianjurkan cukup mengambil 7 batu saja untuk keperluan melontar jumrah pada tanggal 9 Zulhijjah besok. Tapi kalau kebetulan kantongnya besar, persediaan batunya cukup, Bapak silakan ambil untuk kepentingan nafar akhir. Karena kita nafar akhir, nafar tani. Kalau nafar akhir berarti batunya 70. Ya, 70 Bu ya. 10 Zulhijjah 7. 11 Zulhijjah 21, 12 Zulhijjah 21, 13 Zulhijjah 21, 30. Kalau nafar awal tinggal sampai 12 Zulhijjah saja di Mina, bakunya 49. Batu 70, kalau banyak silakan diambil 70. Gak usah terlalu banyak ya batunya bagus. Kerikil kita ambil minimal 7. Kalau masih ada yang kurang nanti diambil ada di Mina. Setelah selesai kita menuju ke Mina. Masuk ke Mina itu yang kita lakukan apa? Dilihat situasi pada saat itu, kalau memungkinkan kita langsung juga. Besok paginya kalau masuk ke Mina, kalau keadaan masih lama waktunya, kita beristirahat di tenda dulu. Karena besok pagi kita harus melakukan amalan di Mina yang pokok, yaitu melontar jumrah akobah dengan 7 buah batu. Waktu utamanya adalah setelah subuh. Tapi Asia Tenggara sudah diatur waktunya setelah zuhur. Karena tidak boleh lagi kalau semua orang datang bersamaan pada waktu setelah subuh, nanti terjadi kecelakaan. Meskipun sekarang tempat pelontaran untuk tahun ini sudah 5 lantai. Ustaz kemarin sempat lantai, tahun ini sudah 5 lantai tempat pelontaran. Tapi harus hati-hati, karena Bapak kalau salah masuk ke 1 lantai, itu kita kalau salah jalur, itu bisa kembali kita muter jauh lagi kalau dapat tempat atau tenda kita. Dan itu akan diatur teknisnya. Dan kita melontar jumrah pada subuh. Cara melontar jumrah itu jangan kayak orang lempar mangga, Pak. Sakitin mangga kata orang Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Caranya adalah ini batu kecil dipegang, tak usah terlalu besar. Kecil aja dipegang. Lalu kita lihat situasi. Kalau makin dekat sebenarnya makin bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, ambil jarak dan kemudian kekuatan itu bertumbuh pada tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajman misyayatin wa ibadir rahman. Allahumma ja'al hajjan maghfura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Belum melempar sudah duluan kepala kita dilempar orang. Kenapa? Terlalu panjang doa. Tidak usah itu doa panjang begitu, Pak. Makanya kita kalau melontar jumrah itu kan cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan pilar itu masih kayak begini kan, sekarang kan pilarnya sudah lebar, besar, jadi tidak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi begitu selesai lontar 7 kali langsung, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim terus putar gini, Pak. Jadi begitu selesai Bismillahirrahmanirrahim waktu terakhir Bapak muter badan itu nunduk dikit, Pak. Putar jalan kita supaya batu orang dari belakang itu nggak kena kita. Ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim, batunya terpental balik. Ada tulisan antara sesama setan, jangan sampai melempar. Kata setan belagu, teman gua belagu. Daya teman itu. Ya jadi itu 7 kali selesai. Memang kita di sana hikmahnya banyak, terlambang dari pernyataan permusuhan kita terhadap iblis laknatullah alaih. Kita membuang sifat-sifat kebinatangan kita. Sifat kebinatangan itu kan macam-macam. Ada yang kayak semut sifatnya, ya ada kayak semut. Semut itu kan badannya kecil, tapi dia suka pikul, dia mampu pikul barang yang besar. Semut itu kumpul makanan, tapi tidak ada yang dia habisin. Ya ada orang yang sifatnya kayak semut. Sifatnya kayak semut apa? Kumpul makan karena rakus, tapi dia tidak nikmati makanan itu. Makanya jadilah seperti lebah.
Lebah itu makanan dari saripati bunga yang indah. Wa uha rabbuka ila nahli an takhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika dhulla yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Makanya Nabi bilang matalul mu'min kamathalin nahl. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu kalau makan dari saripati bunga yang indah, buah-buahan yang besar. Makanya lebah kalau buang kotoran-kotorannya jadi madu. Ada kata-kata kalau buang air besar jadi madu. Tidak ada gitu. Mubazir kotoran tidak ada jadi madu. Nah, tapi lebah jadi madu, memang tidak ada kita yang jadi madu, kotoran kita. Yang jadi madu apa? Ucapan kita. Yang jadi madu apa? Perilaku kita terhadap orang lain. Sifat-sifat rakus seperti yang disimbolkan oleh semut, atau juga yang disimbolkan oleh monyet. Itu monyet Pak ya? Lihat monyet, kasih pisang satu, dia tangkap pakai tangan kanan. Lempar lagi, dia tangkap pakai tangan. Lempar lagi, dia tangkap pakai mulut. Lempar lagi, dia pegang pakai kaki. Itu monyet. Jadi kalau ada orang rakus, Bapak bilang pelan-pelan, dasar monyet loh. Pelan-pelan aja Pak, keras dia keluar bisa berantem Pak. Itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang kita buat. Selain pernyataan permusuhan kita dengan iblis laknatullah alaih, buang sifat-sifat kebinatangan kita itu dan munculkan sifat-sifat malaikat di dalam diri kita, sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah selesai berarti sekarang Bapak sudah melontar 10 Zulhijjah, potong rambut, namanya tahallul awal. Tahallul awal. Potong rambut. Ustaz kan tadi sudah, itu waktu umrah. Ini potong rambut untuk haji kita. Namanya tahallul awal. Sudah selesai tahallul awal, Bapak pulang ke tenda, buka pakaian, kenakan pakaian biasa. Kenakan pakaian biasa. Nah, setelah itu 11 Zulhijjah melontar jumrah, 3 jumrah ula wusta aqabah, 12 Zulhijjah ula wusta aqabah, 13 Zulhijjah ula wusta aqabah. Pernah di Mina kita melaksanakan maafin banyak amalan. Sekarang ada satu hal yang nanti insya Allah nanti akan mungkin ada yang bertanya, sudah 3 hari di Mina, Pak Ustaz kok kita belum tawaf ifadah sama sa'i haji? Nah, itu nanti beliau akan jelaskan di sana. Karena begini, saya hanya memberikan gambaran dua pilihan saya. Nanti saya nggak tahu programnya, tapi 2 pilihan saya. Pertama, Bapak dan Ibu boleh masuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i pada tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Tapi risikonya adalah Masjid Haram itu sangat padat. Sangat padat. Sedangkan kalau kita mengikuti pendapat ulama yang lain mengatakan tanggal haji itu bulan Zulhijjah sampai, ada yang mengatakan sampai 10 Zulhijjah, ada yang mengatakan sampai 13 Zulhijjah, ada yang mengatakan sampai dengan akhir bulan Zulhijjah. Sehingga pilihan pertama, kalau Bapak dan Ibu mau melaksanakan tawaf dan sa'i pada hari-hari tasyrik kita berada di Mina, risikonya adalah Masjid Haram itu sedang dalam keadaan sangat padat. Sedangkan kondisi fisik kita sudah dalam keadaan menurun sekali. Nah, alternatif kedua, kita 14 Zulhijjah menuju ke Madinah dulu. Kita arba'in. Selesai di Madinah kan kita masuk ke Mekah lagi. Masuk ke Mekah lagi pada saat itu kita dalam keadaan melaksanakan umroh, karena masuk ke Mekah kembali berihram. Nanti pada saat kita berada di Mekah, kondisi fisik kita sudah fresh, kita sudah fit. Masjid Haram sudah mulai sepi, kita melaksanakan sa'i tawaf ifadah dan sa'i kita. Jadi ada 2 pilihan. Nanti di sana akan diatur lah Ustaz Mahyudin sama Ustaz Guntur. Saya hanya secara hukum menjelaskan bahwa ada 2 pilihan bisa kita lakukan. Haji itu jangan kita paksakan kondisinya, ukur diri kita. Jangan sampai kita ingin mengejar sesuatu yang katakanlah afdal, tapi akibatnya bisa merugikan diri sendiri. Itu juga harus kita pertimbangkan dengan baik. Hamba-hamba Allah, saya tidak ulas terlalu panjang. Haji kita sudah rampung. Setelah kita melaksanakan amalan di Mina menuju ke Madinah. Mudah-mudahan saran saya tidak ulas pada kesempatan kita. Saran saya Bapak dan Ibu, tolong banyak kalau ada waktu luang di Mekah atau sebelum berangkat, banyaklah baca kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW.
agar nanti di tanah suci kita bisa makin cinta pada Nabi. Kalau ziarah ke makam Rasul itu jangan sampai kita kalau makam ziarah ke makam Rasul Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan sampai ada yang mengucapkan Assalamualaikum ya Ahmad, Assalamualaikum ya Muhammad. Karena Allah sendiri tidak pernah panggil Nabi Muhammad kecuali dengan gelar beliau atau kedudukan beliau di sisi Allah, bukan dengan nama yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca Al-Qur'an, ada Allah mengatakan ya Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaika. Yang ada Allah panggil ya Muhammad. Makanya kita tidak boleh Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lengkapi pengetahuan kita dari sejarah Nabi. Nabi itu misalnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukan Nabi Qudsi. Satu malam Aisyah jarum, mau cari sesuatu, jarum itu jatuh, ruangan gelap. Aisyah nyari jarum, tak ketemu. Kata Rasul, terpancar sinar dari wajahnya, ruangan yang gelap jadi terang, jarum yang hilang ditemukan kembali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi wajah batu sinar. Cuma Bapak jangan mau seperti Nabi, lantas pulang ambil setan. Kalau di dalam baju, bukannya bukan contohin Nabi itu. Nabi Muhammad itu waktu beliau berkeringat, lalu beliau capek tertidur di rumah Anas bin Malik. Nabi berkeringat. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik itu ketika lihat Nabi berkeringat, dia ambil tongkat, lalu keringat Nabi itu ditampung oleh Ummu Sulaim. Nabi terbangun Nabi dari tidurnya. Nabi tanya, hei Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan dengan keringatku? Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, sengaja saya menampung keringat Tuhan, saya jadikan minyak wangi. Karena keringat Tuhan lebih wangi dari minyak wangi apapun yang saya lakukan. Jadi ibu, nanti kalau di rumah bapak kerja terus berkeringat, bapak habis olahraga, suami kita olahraga, main voli atau main bulu tangkis, cepat kita ambil foto. Saya tampung itu keringat. Insya Allah, bahannya asin campur asin. Rasulullah SAW. Nabi berdoa, kata Anas bin Malik, Nabi berdoa pada waktu salat di Tabuja, angkat tangan tinggi sampai kelihatan bercahaya setiap hari. Muhammad SAW. Setiapnya bercahaya. Kalau kita 3 bulan tidak dicukupi dari Allah. Semua dari Rasul itu yang terbaik. Nabi Muhammad itu adalah contoh paling terpuji. Nabi itu selama hidup kan Pak Haji, Nabi cuma sakit 1 kali. Sakit menjelang wafat. Karena pola hidupnya paling benar, gaya hidupnya yang paling baik, pengamalan agamanya yang paling sempurna. Nabi dengan kita beda cuma dikit Pak. Kalau Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan. Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Nabi dikit duit, kita dikit-dikit duit. Beda cuma dikit kita dengan Rasulullah SAW. Itu Nabi itu kalau pulang dari rumah, dari dakwah, terus belum ada makanan, istrinya mengatakan nggak ada ya Rasul. Ini sudah begitu saya puasa. Kalau kita ada makanan? Ya tidak ada saya. Nanti lagi. Sudah. Tapi kalau Bapak mau coba Nabi juga, Bu ada makanan? Ada. Saya puasa. Bapak sudah sarapan jam 7 belum? Kalau jam 7 sudah sarapan puasa. Itu Rasul yang terbaik dari beliau. Nah, saya tidak ulas terlalu panjang, tapi kalau Bapak dan Ibu dan Pak, kita tolong ikannya Pak. Kalau nanti Ustaz masing-masing ini beda-beda, saya juga contohkan sedikit sebelum saya tutup. Jadi para jamaah sekalian, di Madinah banyaklah salawat pada Nabi, laksanakan salat arba'in. Nah ini juga perlu saya tegaskan. Ibu-ibu salat arba'in itu kan 40 waktu tanpa terputus. Tapi kalau ibu baru 3 hari, mohon maaf ini ketika menstruasi, tolong jangan jadi pusing. Karena saya pernah punya jamaah stres gara-gara ini. Ustaz bagaimana ini? Saya baru 3 hari mens. Saya tidak terbebas dong dari api neraka. Saya bilang ibu, insya Allah ibu terbebas dari api neraka. Karena jangan sampai kita gara-gara mens terus kita jadi, mudah-mudahan makanya ibu sebelum berangkat kalau ada yang mau makan obat penunda menstruasi itu ulama fatwa majelis ulama mengatakan
haji boleh, tapi untuk amal yang lain tidak ada fatwa. Ustaz kalau puasa nggak boleh. Kita puasa, kita kadang-kadang nggak puasa, ya bagaimana mau puasa? Ustaz saya hamil, oh ya orang hamil boleh nggak puasa, nanti bayar fidyah atau qadha atau bayar fidyah. Nah, tahun kok nggak puasa lagi? Saya udah suka anak. Oh iya betul, boleh nggak puasa. Kalau mereka ketemu lagi itu nggak puasa, hamil lagi. Makanya kalau boleh suntikan untuk penunda menstruasi untuk haji, tapi kalau amal yang lain demikian. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan sebelum tutup. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Maaf, saya mau buka jalan. Nah, ini kalau bagian atas kan, Bapak kalau sedang sudah tawaf. Tapi kalau boleh pakai songkok, Pak, ini kan cuma contohnya. Kalau sedang tidak tawaf, boleh seperti ini. Hanya satu lembar ya? Dari Jeddah menuju ke Mekah. Tidak ada yang lembar lain. Jeddah menuju ke Mekah karena AC dingin di mobil atau angin kencang, Bapak boleh pakai seperti ini. Kali mungkin. Boleh dikali ibu Pak kayak begini, boleh dipakai. Asal jangan tutup ini. Karena sudah lebih Allah, tidak boleh tutup seperti ini. Boleh kita seperti ini boleh. Pada waktu sudah seperti ini, ketika wukuf ke arah boleh seperti ini. Tapi pada waktu kita tawaf seperti itu. Tawaf itu tutup sebelah kiri, sebelah kanan. Ini bagian atas tidak susah. Nah bagian bawah yang saya bilang tadi Pak, kan masing-masing pemimpin itu atau masing-masing orang punya cara beda-beda. Ada yang susah banget. Kalau saya tuh kayak orang bagian bawah sini saya tarik sampai habis kiri. Tarik habis ini saya sering buat masuk dulu. Terus lipat lagi di sebelah bagi dua, lipat lagi. Aman kan Pak? Aman. Aman dong. Itu pilih yang saya bilang tadi. Ada juga cara lain seperti guru saya Ustaz Badani Adam, itu ahlinya manasik haji Indonesia. Itu beliau punya cara, tapi saya sendiri agak susah ikutin cara bagian kita beliau bagian bawah. Kalau saya punya cara seperti itu, tarik habis, lipat lagi sekali, sudah kayak satu. Buat pakai bel, pakai bintang dan tes. Karena memang ya Pak, saya kira itu terima kasih banyak. Ini sih iklan silaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan diteruskan dua hal-hal yang sifatnya teknis dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada ibu sehat, rahmat sampai pulang, semua mereka yang ibadah jalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Bagaimana Kak Baso? Jari manasik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi cara manasik yang baru disampaikan oleh Bapak yang dari Jenderal Rizky Haji Muhammad Rida Imam. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah acara istirahat dan setelah itu kita sholat dulu berjamaah dan dilanjutkan dengan praktek ibadah.
informasi kesehatan dan acara terakhir insya Allah akan disampaikan oleh kajian pembinaan untuk ibadah dalam perjalanan haji dan sekaligus kita perjalanan masih ada acara sebelumnya. Oleh karena itu mari kita tutup untuk sementara dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang yang mau keluar mulai ada beberapa hal yang harus disampaikan tentang jaminan haji dan sebagainya. Menurut